Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka selebrasi politis. Laga kedua Piala Dunia 2018 mendadak ramai di media sosial. Tensi pertandingan Serbia melawan Swiss memanas saat Granit Xhaka mencetak gol. Xhaka melakukan selebrasi yang berbau politis yang bisa membuat hubungan antara dua negara yakni Serbia dan Albania langsung memanas. Ia berselebrasi dengan menyilangkan dua tangannya di dada. Belakangan diketahui kalau itu merupakan simbol dari negara Albania yang merupakan tanah leluhur Xhaka. Kejadian itu ternyata tidak hanya terjadi sekali. Saat Xherdan Shaqiri mencetak gol kemenangan di penghujung laga, ia pun melakukan hal yang sama. Selebrasi keduanya sempat membuat para pemain Serbia melakukan protes. Mereka sadar dengan apa yang dilakukan oleh dua bintang Swiss tersebut. Berselang beberapa hari, FIFA pun mengeluarkan hukuman larangan bertanding dalam 3 pertandingan untuk keduanya. Gareth Bale selebrasi menghina. Bintang Real Madrid saat itu, Gareth Bale sempat terancam terkena sanksi larangan bermain sebanyak 12 laga usai melakukan gestur yang dinilai menghina lawan. Kala itu dirinya mencetak gol yang ke-100 buat Real Madrid dan membantu tim untuk menang 3-1 dalam laga derby kontra Atletico Madrid. Selebrasi Bale yang dinilai kontroversial ini diarahkan ke arah para pendukung lawan dan tindakan yang dilakukan Bale ini dimasukkan ke dalam laporan pertandingan wasit. Pihak otoritas Liga Spanyol merujuk insiden itu kepada Komite Federasi Sepak Bola Spanyol. Dan saat itu, Bale dijatuhi sanksi absen dalam 3 laga pertandingan. Nicolas Anelka selebrasi gestur channel anti-Semit. Nicolas Anelka dikenal sebagai pemain yang punya ciri khas saat melakukan selebrasi. Biasanya dia selalu menyilangkan kedua tangannya di dada. Namun ada satu laga yang membuat dirinya meninggalkan kebiasaan tersebut. Momen itu terjadi saat dia berseragam West Bromwich Albion pada tanggal 28 Desember 2013 yang lalu. Ketika mencetak gol melawan West Ham, ia merayakannya dengan menyilangkan tangan kiri ke tangan kanannya. Bagi sebagian orang, itu diyakini sebagai gestur channel yang berbau antisemit. Selebrasi tersebut merupakan sebuah gestur antisemitisme dan pernah dipopulerkan oleh pemimpin Nazi Adolf Hitler. Gestur antisemitisme ditunjukkan untuk mendiskriminasi kaum Yahudi. Akibat selebrasinya tersebut, Nicolas Anelka harus menerima hukuman. Dia mendapatkan larangan bermain sebanyak 5 laga dan juga denda 80.000 pounds atau 1,53 miliar rupiah. Robbie Fowler selebrasi menghisap kokain. Legenda Liverpool Robbie Fowler dikenal sebagai pemain santun dan jarang membuat masalah. Namun, apa yang dilakukannya pada tahun 1999 silam mengejutkan banyak pihak, terutama pihak sepak bola. Dia melakukan selebrasi seolah-olah sedang menghisap kokain di pinggir lapangan. Ketika itu, ia sukses membobol gawang Everton dan langsung berlari ke pinggir lapangan. Di atas garis putih sebagai pembatas lapangan, Robbie Fowler menghunduskan hidungnya seolah-olah sedang menghisap kokain. Fowler beralasan melakukan selebrasi tersebut untuk membalas fans Everton yang membuat tuduhan kalau dia adalah seorang pengguna kokain. Dengan begitu, alasan tersebut tidak mampu menghindarkannya dari hukuman. Dirinya pun dihukum larangan bermain dalam 4 pertandingan dan harus membayar denda sebesar 60.000 pound sterling atau 1,15 miliar rupiah. Paulo Di Canio dan Georgios Katidis selebrasi salam Nazi. Paulo Di Canio adalah pemain pertama yang melakukan selebrasi kontroversial pada 2005. Secara mengejutkan, ia berselebrasi salam ala Nazi ketika masih memperkuat Lazio. Di Canio terlihat melakukan gestur yang disebut mendukung gerakan terlarang. Gestur tersebut ditunjukkannya kepada fans AS Roma. Momen itu terjadi pada tahun 2005 silam saat laga Lazio melawan Juventus di Stadion Olimpico. Paulo Di Canio yang punya temperamental tinggi sukses membobol gawang Gianluigi Buffon. Akibat aksinya itu, Di Canio dihukum larangan 1 pertandingan dan denda sebesar 10.000 euro atau 169 juta rupiah. Presiden FIFA saat itu, Sepp Blatter, mengatakan kalau sanksi seumur hidup lebih pantas. Di Canio pun kemudian melakukan pembelaan dengan mengatakan dirinya tidak rasis dan bilang kalau dirinya adalah seorang fasis.
Bukan hanya Di Canio saja yang melakukan hal serupa. Pemain asal Yunani Georgios Katidis juga melakukan salam ala Nazi. Salam ala Nazi Katidis dilakukannya saat mencetak gol untuk timnya AEK Athena. Itu terjadi saat Athena menjamu PAOK Saloniki tahun 2012 yang lalu. Kesialan pun langsung menimpa Georgios Katidis. Ia bukan hanya dilarang bermain dalam 5 pertandingan bersama AEK Athena, tapi juga dilarang membela timnas Yunani seumur hidupnya. Sang gelandang sudah meminta maaf terkait perlakuannya tersebut, namun tetap saja Federasi Sepak Bola Yunani tidak memaafkannya. Paul Gaskiokne selebrasi seruling The Ses. Paul Gaskiokne atau yang lebih dikenal dengan Gaza selalu identik dengan karakternya yang kontroversial serta temperamental. Salah satu buktinya dapat dilihat dari selebrasi golnya saat masih membela Glasgow Rangers. Ketika itu laga Old Firm Derby melawan Glasgow Celtic tengah berlangsung di Celtic Park pada Januari 1998 yang lalu. Waktu itu dalam laga yang berlangsung panas, Paul Gaskiokne berhasil mencetak gol. Ia merayakan gol tersebut dengan gestur memainkan seruling yang identik dengan lagu The Ses, sebuah lagu yang dianggap menyinggung garis sejarah Celtic dan supporternya. Karena aksinya ini, Paul Gaskiokne didenda 40.000 euro atau sekitar 679 juta rupiah. Padahal Gaza sudah mengaku tidak mengerti dari makna selebrasi yang dilakukannya. Selain itu, Gaza bahkan sampai mendapatkan ancaman pembunuhan. Emmanuel Adebayor selebrasi balas dendam. Pada September 2009, Emmanuel Adebayor melakukan selebrasi yang kontroversial dengan mengejek supporter Arsenal. Selebrasi tersebut dilakukannya saat Manchester City menjamu The Gunners. Emmanuel Adebayor berselebrasi untuk merayakan golnya saat timnya Manchester City melawan Arsenal dengan cara yang tidak biasa. Adebayor berselebrasi tepat di hadapan supporter The Gunners. Dirinya mengaku melakukan selebrasi itu sebagai balasan atas perkataan rasis yang ia terima di laga tersebut. Karena aksinya ini, Adebayor dihukum dengan larangan bermain dalam 2 pertandingan serta denda 25.000 euro atau 425 juta rupiah. Bukan hanya selebrasinya yang kontroversial, Adebayor juga secara sengaja menginjak striker Arsenal Robin van Persie. Saat ditanya alasan melakukan selebrasi tersebut, dia mengaku tidak merasa dihargai oleh mantan timnya. Jadi alasannya tidak lain karena sakit hati. Itulah sejumlah selebrasi kontroversial yang pernah dilakukan para pemain bola top. Punya pemain lain yang pernah melakukan hal yang serupa? Coba tulis namanya di kolom komentar.